Abu Nuwas sering nyindir masyarakat itu suka munafik, suka hipokrit. Kalau seneng tidak mau bilang seneng karena jaim. Kalau suka enak itu tidak mau bilang enak karena khawatir dengan keenakan itu derajat sosialnya turun. Itu yang sering dikritik oleh Abu Nuwas. Nonton apa padahal seneng, tapi kalau ditanya suka enggak itu tontonan itu membuat kita lupa akhirat. Nah, kita suka gitu. Padahal ya seneng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah, mari kita mulai ngaji lagi. Kali ini temanya tema sisipan. Harusnya bulan ini masih bulannya Yunani. Cuma ya capek ya kalau Yunani terus, saatnya pulang balik ke timur, mampir sebentar di Baghdad. Kita temui beliau Abu Nuwas, atau orang Indonesia lebih mudah mengucapkannya Abu Nawas. Kalau saya ngomong Abu Nawas, mungkin yang terbayang lucu-lucunya. Ya, padahal sebenarnya tidak begitu. Ya, beliau memang termasuk orang yang cerdik, orang yang cerdas, orang yang pinter. Kategorinya kategori ulama, bahkan ada yang bilang sufi. Tapi sebenarnya aslinya tidak begitu. Beliau ini lebih dikenal sebagai penyair, sastrawan. Beliau punya gaya khas dalam dunia kepenyairan. Jadi pertama-tama itu, cuma beliau ini nanti hidupnya zaman Harun al-Rashid, dan ini terkenal sekali karena kisah-kisah tentang Abu Nuwas dan Harun al-Rashid ini masuk ke 1001 Malam. Jadi justru terkenalnya dari situ, dikenal masyarakat dari situ. Cuma karena 1001 Malam ini buku cerita, orang kenalnya terus cerita-cerita lucunya. Padahal sebenarnya bagi yang meneliti Abu Nuwas ini, tokoh ini sangat kontroversial. Jadi tokoh ini dikenal tukang minum, kemudian main perempuan. Bahkan tidak cuma perempuan, kabarnya cowok cewek ya oke. Kamu tidak usah kaget, orangnya memang seperti itu. Dan beberapa kali keluar masuk penjara ya karena ulahnya. Itu beberapa komentar tentang Abu Nuwas. Yang pertama dari Abdurrahman Sidki. Katanya Abdurrahman Sidki, Abu Nuwas itu orang yang tolibul ladzat, orang yang pokoknya nyari nikmat, nyari seneng. Cuma katanya Abdurrahman Sidki, kelezatan yang dimaksud bukan kelezatan duniawi, tapi kelezatan intelek. Maksudnya apa? Dia suka kelezatan intelek. Yang dia lakukan sebagian besar adalah berpikir dan mengkritik masyarakatnya. Jadi Abu Nuwas ini perilakunya adalah perilaku kritis
terhadap masyarakatnya. Jadi Abu Nuwas sering nyindir masyarakat itu suka munafik, suka hipokrit. Kalau seneng tidak mau bilang seneng karena jaim. Kalau suka enak itu tidak mau bilang enak karena khawatir dengan keenakan itu derajat sosialnya turun. Itu yang sering dikritik oleh Abu Nuwas. Kita kan sering gitu hidup ini dengan gaya jaim. Jaim itu kan salah satu bentuk malu-malu, tidak mau mengekspresikan kebahagiaan, kesenangan. Nonton apa padahal seneng, tapi kalau ditanya suka enggak itu tontonan itu membuat kita lupa akhirat. Nah kita suka gitu, padahal ya seneng. Itu dikritik oleh Abu Nuwas. Jadi masyarakatnya Abu Nuwas itu, bagi Abu Nuwas banyak yang hipokrit, munafik. Enak tapi nggak ngaku, seneng tapi nggak ngaku. Oke. Kalau ditanya, kan banyak orang ditanya misalnya, suka enggak ini? Enggak, saya enggak suka karena agama melarang. Nah itu kan bagi kalimat ini kalau konotasinya seolah-olah dia enggak. Padahal lebih jujur kalau versinya Abu Nuwas bilang aja saya suka, tapi sayangnya dilarang oleh agama. Nah, itu lebih jujur daripada enggak, saya kayak gitu-gitu jauh, saya itu bersih, saya itu enggak. Oke, mending jujur loh. Nah, masyarakat yang hipokrit, katanya Abu Nuwas. Itu komentarnya Abdurrahman Sidki. Ada komentarnya Saiki Daif. Saiki Daif ini bilang bahwa sebenarnya segala kontroversi tentang Abu Nuwas itu karena krisis pribadinya. Dari mana krisis pribadi ini muncul? Karena melihat agamanya dan masyarakatnya cenderung fokus ke materi, materialistik, dan itu ditertawakan oleh Abu Nuwas. Dan dia menertawakan mereka tidak dengan cara mencaci maki, tapi dengan cara gayanya sendiri, termasuk mabuk-mabukan tadi, termasuk segala kemaksiatan yang dia lakukan di masa muda. Itu karena dia merasa sebel luar biasa dengan masyarakatnya. Mungkin di kalangan kalian adalah yang muda-muda itu kan yang sebelnya luar biasa lihat situasi hari ini. Nah itu kalau Abu Nuwas terus lahirnya jadi minum-minum, hura-hura, pokoknya asik aja tiap hari, maunya begitu. Itu lahir karena kekecewaan. Katanya Saiki Daif itu karena akumulasi krisis pribadi. Oke, ya sebenarnya kita semua bertanggung jawab agar orang-orang semacam ini tidak lahir karena eman-eman. Abu Nuwas ini kabarnya juga hafal Al-Quran, ilmu agamanya dalam. Kalau katanya Abbas Mahmud Aqad, Abu Nuwas ini agak narsis. Jadi cinta diri yang berlebihan. Nah itu makanya di banyak cerita seolah-olah Abu Nuwas ini tidak bisa kalah. Kalau ada apapun dia selalu menang, karena dia memang pinter. Jadi sakarepe dhewe ditanya dalil apa saja dia bisa jawab. Bahayanya orang pinter yang kayak gini kan semacam itu. Jadi keliru tapi punya dalil. Oh itu tidak sembarangan. Jadi kadang-kadang ilmu itu bisa jadi musibah semacam ini. Jadi semakin kita pinter, akhirnya kita juga pinter menjustifikasi kesalahan. Sudah jelas-jelas salah, kita punya argumen terhadap kesalahan itu. Nah itu penyakit. Sama katanya Abbas Mahmud Aqad tentang Abu Nuwas ini narsis. Cuma karena dia pinter, dengan kepinterannya dia bisa membungkus segala cacat, segala kurangnya. Nanti di belakang dia malah mengkritik. Ketika dikritik orang kok mabuk terus, dia nanti pakai ayat. Nanti kita lihat. Ya. Jadi ketika dikritik orang dia bisa pakai ayat. Oke. Jadi itu komentarnya para ulama. Ada juga ini kalimatnya Ibnu Mu'taz dalam Tabaqatus Syu'ara.
Katanya Ibnu Mu'taz, sebenarnya Abu Nawas itu seorang faqih yang pinter agama, berpikirnya terbuka, ilmunya banyak, hafalannya kuat, bahkan ilmu Al-Qur'annya dalam. Dia mengetahui nasikh mansukh, mengetahui muhkam mutasyabih. Aslinya itu dia. Cuma ya kalah oleh nafsunya. Jadi orang itu ada ilmunya, ada nafsunya. Siapa yang menang, yang kalah akan mengabdi. Kalau yang menang ilmunya, ya nafsunya akan mendukung ilmu. Tapi kalau yang kalah nafsunya, yang menang nafsunya, ya ilmumu akan jadi pendukung nafsu. Jadi katanya Ibnu Mu'taz, Abu Nawas termasuk Abu Nawas babak pertama sebelum tobat itu orang yang kalah oleh nafsunya, sehingga ilmunya akhirnya menjustifikasi dipakai untuk membenarkan nafsunya. Sama kayak kalian pacaran terus pakai dalil waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Itu dalilnya kan muncul belakangan, pacarannya duluan. Itu hanya menjustifikasi. Nanti kalian melakukan apa biar kelihatan syar'i, terus kamu tambahi dalil. Padahal itu mungkin keliru. Dalilnya arahnya tidak ke situ, tapi kamu pakai ke situ. Nanti kan ada kasus, kapan itu saya baca, ada seorang suami yang memukuli istrinya. Dan dia pakai dalil, kan ada ayat yang memang kalau diterjemahkan letterlek apa adanya, suami itu bisa memukuli istri. Fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madoji wadribuhunna, surat An-Nisa itu kan. Jadi suami bisa memukuli istri dengan dasar Al-Quran. Ini nafsu sebenarnya kan ingin mukulnya duluan. Jadi terus baru nyari justifikasi belakangan. Itu yang terjadi dengan Abu Nawas bagian awal nanti semacam itu. Meskipun Abu Nawas sendiri kalau ditanya, katanya Abu Nawas, demi Allah aku ini masih Islam, asli masih Islam ya, syariat ya, cuma mabuk menghendakiku sehingga aku menerima beberapa kemuliaan, katanya Abu Nawas. Bukan aku yang ingin mabuk, tapi mabuklah yang ingin aku. Ya, oke, jadi pinter wong ngomong ya. Jadi, aku ini Islam, jangan khawatir. Hanya saja kalah oleh mabuk, karena bukan aku yang datang ke mabuk, mabuknya yang datang padaku. Jadi kerjaannya tiap malam, kalau bahasa hari ini Abu Nawas ini dugem, seneng-seneng. Jadi kalau nyari tokoh besar yang suka dugem antara lain Abu Nawas. Oke, kenapa sih lahir sosok seperti itu? Ada yang menganalisis situasi saat itu. Ini kan puncak-puncaknya kejayaan Abbasiyah. Masyarakat sedang jaya-jayanya. Banyak orang kaya mendadak, sukses mendadak, terus lupa diri. Sebaliknya, ada juga yang sangat benci dengan kekayaan dan kemewahan dan lupa diri itu, terus menarik diri. Jadi ada yang ekstrim lupa diri, ada yang melarikan diri dari dunia. Ada ulama-ulama tertentu yang merasa bahwa dunia sudah rusak, dunia sudah kacau, maka dia menarik diri, menganggap dunia itu hina dan rendah. Sementara sebagian masyarakat yang lain yang dikejar kemewahan, kekayaan. Kondisi semacam ini, kalau versinya Abu Nuwas ini memuakkan. Dua-duanya tidak original. Abu Nuwas ini mirip kayak Nietzsche yang bahwa orang itu hidup hari ini versi dirinya sendiri. Kalau ingin seneng ya seneng aja, kalau ingin apa ya lakukan aja, tidak usah dibelenggu oleh apapun. Atau situasi yang
mengawali sosok lahirnya Abu Nuwas masa muda. Meskipun dia ilmu agamanya dalam, tapi kemudian dia jatuh pada kesimpulan bahwa masyarakat ini sakit dan mungkin tidak bisa sembuh. Karena itu ngapain capek-capek, aku juga harus seneng-seneng. Sudahlah, kita nikmati hidup hari ini dan sekarang. Makanya nanti ciri-ciri syairnya Abu Nuwas ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama khomer, senang-senang, mabuk. Beberapa syairnya sangat erotis, makanya saya nggak akan bawa yang itu ke sini, nanti kena sensor. Ya, beberapa sangat erotis kesannya. Nanti rekamannya ada suara tut gitu, karena tidak boleh diucapkan. Terus satir. Satir itu seolah-olah memuji, tapi sebenarnya dia melecehkan atau merendahkan, atau sebaliknya seolah-olah merendahkan tapi sejatinya meninggikan. Itu gaya satir. Seolah-olah dia memuji-muji, mabuk, tapi sebenarnya pujian ini untuk nyindir masyarakat yang tidak mabuk. Karena biasanya masyarakat itu kan cenderung mencaci maki orang mabuk. Nah, terus dia malah muji orang mabuk. Itu semacam satir, nyindir masyarakat. Masyarakat yang hipokrit. Kemudian satir dan sindiran pada kesalehan formal. Jadi ini juga bagi Abu Nuwas tidak original, tidak otentik. Orang beragama hanya mengambil formalitasnya. Jangan-jangan hanya casingnya, isinya sama saja antara yang mabuk dan yang tidak mabuk. Nah, itu sindiran dari Abu Nuwas. Kemudian yang keempat, pentingnya menikmati hidup. Hidup sekali mbok ya yang seneng. Hidup sekali kok isinya marah-marah, tawuran, gegeran, saling caci maki, saling. Berapa sih panjangnya hidup kita? Nah, itu banyak puisi-puisinya Abu Nuwas yang konotasinya ke sana. Mbok yo ndak usah sumpek-sumpek. Wong hidup kita ini ndak terlalu panjang, kita nikmati saja hari ini. Ndak harus khawatir tentang masa depan atau menyesal tentang masa lalu. Hidup kita hari ini. Nah, itu pentingnya menikmati hidup. Dan yang terakhir, ini yang banyak dikutip adalah kesadarannya di babak terakhir kehidupannya tentang pertobatan, kesedihan, penyesalan terhadap yang dia lakukan di awal. Cuma ya kita tidak akan langsung jujuk tobatnya, kita selusuri pelan-pelan dari mulai mabuknya. Seperti apa sih kondisi dia waktu mabuk? Oke. Ini saya kutip lagi. Dia gelarnya adalah pelopor penyair Homer. Makanya puisinya dikenal sebagai Homeriyat. Katanya Toha Hussein, kenapa sih kok Abu Nuwas yang disebut pemuka penyair Homer? Padahal sebenarnya banyak sastrawan penyair yang cirinya Homer atau suka minum. Katanya Toha Hussein, karena Abu Nuwas ini minum ini tidak untuk iseng, tidak untuk mumpung aku sumpek tak minum, ini kan minum hanya sekali-sekali untuk selingan. Tapi waktu Abu Nuwas muda, minum itu sudah jalan hidupnya. Ya, jadi katanya Toha Hussein, lu ini khas Abu Nuwas ini, pokoknya tidak ada hari tanpa minum. Minum itu sudah jalan hidup. Jadi dia bukan selingan, dia bukan tempelan. Kalau jalan hidup tidak bisa dipisah. Nanti bisa kamu kiaskan dengan rokok ya. Kalau sudah jalan hidup tidak bisa dipisah. Jadi karena memang eksistensimu sudah menyatu dengan, kalau Abu Nuwas dengan minumnya. Kalau tidak minum bukan Abu Nuwas itu. Sama kayak kamu, kalau nggak ngerokok bukan kamu berarti.
Kalau kamu ya mesti ngerokok. Itu logikanya katanya Toha Hussein. Kenapa kok Abu Nuwas ini dianggap pelopor penyair Khomer? Itu salah satu puisinya yang dari Diwan Abu Nuwas itu. Ingatlah, segarkan aku dengan Khomer dan katakan bahwa itu Khomer. Oh, ini kan terang-terangan, tidak sembunyi-sembunyi. Kita kadang-kadang kalau melakukan yang tidak cocok atau tidak enak, kadang-kadang kan sembunyi-sembunyi, padahal ya kita nikmati, tapi kita tidak mau menampilkan. Tapi Abu Nuwas menyindir orang yang menikmati tapi sembunyi-sembunyi. Analoginya dengan Khomer. Dan katakan bahwa Khomer ya Khomer, jangan kau segarkan aku dengan kerahasiaan apabila mungkin dilakukan dengan transparan. Katanya Abu Nuwas, tak ada baiknya menutup-nutupi kelezatan dalam Khomer. Oh, itu kan dahsyat sekali. Dia ingin terang-terangan, kamu pemabuk ya? Iya. Dia terang-terangan, tidak sembunyi-sembunyi. Kalau kamu tidak suka pemabuk, ya tidak usah dekat-dekat aku, kan gampangnya gitu. Dan bagiku mabuk itu enak, kan itu. Itu Abu Nuwas. Arak adalah kenikmatan, kesempurnaan, dan dia nikmat bahkan saat hanya duduk bersama orang-orang yang duduk meminumnya. Jadi nongkrong aja bareng sesama peminum itu sudah nikmat. Itu Abu Nuwas. Bahkan ini kontroversi luar biasa, ini ceritanya Ibnu Mandzur. Satu ketika Abu Nuwas ini masih mabuk terus sholat. Imamnya membaca Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun. Itu jawab Abu Nuwas. Terus dia jawab labbaik. Iya. Jadi kan itu, katakan wahai orang kafir itu, yo aku ngono. Iya. Oh, itu nyindir kita luar biasa. Kita sekarang takut disebut kafir, takut. Abu Nuwas malah yo aku kafir ngono. Jadi katakan wahai kuliah ayyuhal kafirun, dia malah jawab. Ya. Nah, itu ya memang sedang mabuk, tapi sebenarnya cerita ini sindiran. Jadi kita semua itu biasanya kafir tidak ngaku. Kafir itu kan jenisnya banyak, macam-macam. Dan Abu Nuwas ngasih contoh terang-terangan waktu sholat lagi. Iya, kuliah ayyuhal kafirun labbaik. Nah, itu imamnya kaget mesti. Terus dia diinterogasi lama. Oh, kalau hari ini itu sudah pelecehan, masuk penjara ini pasti. Tapi terus dilepaskan karena alasannya, oh enggak, orang ini memang suka ndagel kok, pelawak dia ini. Mungkin maksudnya ngelawak tapi waktunya ndak pas ya. Kesimpulannya gitu, terus dilepaskan. Itu enaknya jadi pelawak kan gitu. Kamu kalau keliru tinggal ngomong, oh itu cuma guyon kok, itu ndak serius. Nah itu Abu Nuwas. Kan memang beliau ini terkenal aneh-aneh. Karena ada cerita satu ketika dia teriak-teriak, ini loh Abu Nuwas, aku orang yang tidak suka kebenaran, aku orang yang cinta fitnah, dan aku orang yang lebih kaya dari Allah. Rame heboh, orang satu kota dipanggil oleh Harun al-Rasyid kan, kamu itu stres apa mabuk? Kok kalimatmu kontroversial semua? Loh, yang saya ucapkan tidak ada yang salah Raja. Orang-orang aja tidak betah mendengarkan kelanjutannya. Jadi aku orang yang benci kebenaran karena neraka itu kebenaran, kematian juga kebenaran. Jadi aku benci neraka, aku benci kematian. Aku cinta fitnah, kan ada ayatnya, amwalukum wa auladukum fitnah.
Anak-anak kecil kan ya fitnah. Jadi aku cinta fitnah itu maksudnya aku suka punya duit banyak, aku suka anak-anak. Lah tapi kok bisa kamu lebih kaya dari Allah? Loh saya punya anak, Allah enggak punya. Oke. Ya kan, Allah kan lam yalid walam yulad. Iya. Jadi itu pinternya Abu Nawas kalau ngomong. Kan ada cerita juga dia suatu ketika bikin fatwa, barang siapa sholat dilarang rukuk dan sujud. Itu heboh lagi waktu dipanggil oleh Harun Ar-Rasyid. Kok ada kamu fatwa nyeleneh gitu, sholat kok dilarang rukuk dan sujud? Loh orang-orang kok enggak tanya sholat apa dulu? Iya, itu maksud saya kan untuk sholat jenazah. Ya mesti aja enggak pakai rukuk, enggak pakai sujud. Itu caranya Abu Nuwas untuk dekat sama raja, melakukan kritik tapi selamat. Oke, kita lanjutkan. Jadi ini gayanya. Jadi kemabuannya, wadahnya memang mabuk, tapi sebenarnya ada rahasia kritik-kritik tertentu di situ. Ketika dia bikin kemabukan, nah ini yang saya bilang tadi pakai dalil. Ini salah satu puisinya. Dia bilang, biarlah masjid-masjid itu dipenuhi oleh orang yang sholat. Kita minum khamr aja sepuasnya. Kenapa kok gitu? Tuhan pun tak pernah mengatakan neraka wil bagi pemabuk, tapi Tuhan justru berfirman neraka wil bagi orang yang sholat. Kan ada fawailul lil musallin, tidak ada fawailul lil pemabuk. Jadi mabuk, itu ini mesti diucapkan waktu mabuk. Tapi ada rahasia nasihatnya. Nasihatnya apa? Hati-hati pakai ayat. Kadang-kadang saya bilang tadi, kita sering menjustifikasi kesalahan-kesalahan kita dengan ayat, dengan cara meletakkan ayat tidak pada tempatnya. Ayatnya untuk apa, kita pakai untuk apa. Kalau bisa semacam itu, kita mending tidak usah sholat. Sholat malah masuk neraka. Malah ayat yang tegas bilang bahwa pemabuk masuk neraka tidak ada. Kalau celaan pada pemabuk beberapa ayat. Ini kan sindirannya Abu Nuwas pada orang yang pakai dalil. Dalil ya tidak sekedar pakai dalil, harus pas digunakan di ruang dan waktu dan kasus yang pas. Karena kalau tidak nanti kita melakukan apa, pakai dalil apa, padahal dalil itu tidak untuk itu. Oke, yuk kayak kamu misalnya zalikal kitabu la raiba fihi, kitabu ya maksudnya Al-Qur'an. Jangan kok pegang bukumu. Zalikal kitabu la raiba fihi, kitabku ini, bukuku ini, tidak diragukan lagi, itu ngawur. Itu ayatnya untuk Al-Qur'an. Jadi hati-hati pakai ayat, pakai dalil. Setiap dalil ada ruang, waktu, dan konteksnya. Sama kayak sindirannya Abu Nuwas ini. Kita kan sering pakai fawailul lil musallin, cuma kan itu tidak bisa dipotong. Alladzina hum an sholatihim sahun, orang-orang yang sudah sholat tapi lalai. Sholat tapi lalai, jangan-jangan makomnya mirip pemabuk yang disebut oleh Abu Nuwas tadi. Oke, terus nah, ketika orang tanya Abu Nuwas, syairmu hampir semua isinya khomer aja. Maksudnya khomer itu minuman itu toh. Abu Nuwas bilang, siapa yang bilang? Makna khomer telah muncul tersamar, lalu ia hilang dalam ketidakpastian. Saat dicoba dijauhkan dari tatapan pelupuk mata, seketika itu terputus khayal tentangnya. Karena ingkar terhadap keyakinan, keraguan itu datang, sehingga akan kau lihat nyata
selama tidak menggunakan mata kepala. Jadi ini menegaskan tadi bahwa syair-syair yang memprovokasi orang untuk mabuk dan macam-macam tadi, memaknainya tidak harus letterlock terus ayo minum minuman keras. Jadi simbolnya bisa macam-macam, wong itu samar kok. Homer itu kan simbol bagi kemabukan. Mabuk itu bisa macam-macam, kamu bisa mabuk dunia, kamu bisa mabuk harta, kamu banyak hal bisa membuatmu mabuk. Tidak cuma Homer, wong kamu naik bis ngadep belakang aja bisa mabuk. Ya, makanya maknanya samar, tidak tegas. Ya silahkan ditafsirkan sesuai situasimu masing-masing. Tapi memang konotasi Homernya sangat terasa. Dia sering dan banyak pakai kata-kata Homer. Makanya syair-syairnya disebut Homerian. Nah, itu pinternya Abu Nuwas. Dia menciptakan genre sendiri dalam tradisi kepenyairan. Terus ada pelajaran dari situasi seorang Abu Nuwas ini yang bilang dari Ahmad Abdul Majid Al-Ghazali dalam Diwan Abu Nuwas, beliau editornya. Jadi Abu Nuwas ini memang sebelum tobat itu poros hidupnya adalah ingin senang-senang. Cuma ada rahasia di situ. Apa sih kesenangan itu? Kesenangan itu muncul kalau seseorang melakukan sesuatu secara total. Kalau versinya Abu Nuwas, aktivitas apapun termasuk mabuk itu harus dilakukan dengan mantap, kemauan keras, maka kalian akan puas. Kalau sudah puas, bahagia. Rahasianya sebenarnya di situ. Pelajarannya katanya Ahmad Abdul Majid Al-Ghazali. Jadi bahkan mabuk saja kalau diseriusi sedemikiannya ternyata bisa membahagiakan. Ya maksudnya apalagi perbuatan-perbuatanmu yang baik, apalagi kamu belajar, apalagi kamu sekolah, apalagi kamu kuliah. Kalau kamu lakukan sepenuh hati dengan mantap, sungguh-sungguh, totalitas, akan kalian rasakan manfaatnya. Jangankan yang baik-baik, wong yo sekedar mabuk saja bisa membuat orang bahagia. Apalagi kebaikan-kebaikan. Nah, kunci nasihatnya di situ sebenarnya. Abu Nuwas ini seolah-olah sangat total dalam kemabukannya. Tapi pelajarannya bukan di mabuknya, tapi di totalnya. Jadi lakukan segala sesuatu dengan total. Jangan setengah-setengah. Kalau ingin berjuang, ya berjuanglah secara total. Ingin belajar, belajar secara total. Kalian mahasiswa ada tugas bikin makalah, bikin secara total. Biar tidak menyesal. Biar kamu puas. Jadi nasihatnya di situ, totalitas, bahkan dalam kemabukan. Oke, jadi babak pertama kenakalan Abu Nuwas dalam kemabukan sudah. Ada banyak pelajaran. Yang pertama, akhirnya ternyata ke situ, dan kita tidak harus ikut persis jalan yang sama kayak Abu Nuwas. Kalau memang merasanya dosa, jangan nunggu besok. Besok saja Pak saya tobatnya, kan harus hura-hura dulu. Tidak harus. Kan harus mabuk-mabuk dulu ya ndak. Pacar-pacaran dulu lah Pak ya ndak. Jadi tidak harus kita menyesal sebagaimana Abu Nuwas. Abu Nuwas mengalami experience, kalau bahasanya Konfusius, pengalaman pahit dulu baru tobat. Kita tidak harus begitu, karena untuk mengambil hikmah kebijaksanaan dari pengalaman orang lain itu tidak harus difotokopi. Ada kalanya kita tiru yang baik-baik saja. Jadi pelajarannya ternyata pertobatan. Jadi
Kita manusia wajar punya salah, tapi tidak wajar kalau tidak merasa salah, tidak ngaku salah, apalagi tidak mau tobat. Nah, itu pelajarannya di situ. Oke. Sisanya kita akan ngambil beberapa hikmah. Ada puisinya banyak, Diwan Abu Nuwas itu lumayan. Saya potong kecil-kecil dalam bentuk hikmah. Ini puisi-puisi setelah tobat ya, jangan puisi-puisi yang di depan tadi. Saya potong-potong. Itu kalimatnya bagus. Begitu engkau cinta pada dunia, maka hanya kepahitan hidup yang akan kau rasa. Tidakkah engkau tahu hakikat dunia yang awalnya bening dan akhirnya asin? Itu Abu Nuwas mengingatkan kita bahwa dunia yang kita cintai ini punya hakikat positif di awal, tapi lama-lama dia akan jadi negatif. Ini hakikatnya dunia sudah. Manusia awalnya muda, kuat, jago, tapi lama-lama dia akan menyusut, menurun, jadi tua, jadi lemah. Makan enak, seenak apapun makanan, awalnya enak, tapi coba kamu tambah dari 1 piring jadi 2 piring, enaknya tinggal setengah, kamu tambah lagi jadi 3 piring, enaknya tinggal 1/4, kamu tambah lagi sampai piring kelima kamu akan muntah. Yang enak tadi jadi tidak enak. Itu hakikatnya dunia. Pacar cantik, apalagi? Iya cantik sekarang umur berapa? 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, sudah setara kita selevel. Sama. Jadi kalau kamu nembak terus jawabannya tunggu ya 30 tahun lagi, oh itu sudah berubah banyak pasti sudah. Oh manusia, dunia levelnya menurun. Jadi awalnya bening, akhirnya asin. Maka kalau kita jatuh cinta pada dunia, siap-siap sakit dan kecewa. Karena dunia itu dahsyat nikmat di awal toh. Lama-lama kualitas kuantitasnya menurun. Jadi jangan jatuh cinta pada dunia, rugi, eman-eman. Jadi jatuh cintalah pada yang lebih hakiki. Saya lupa pernah baca di mana. Kalau akhirat itu kebalikannya dunia. Akhirat itu tambah lama, tambah meningkat, tambah berkualitas. Cuma ya mungkin teori yang lain, kitab yang lain. Jadi ceritanya kalau di akhirat itu misalnya hubungan suami istri awalnya enak, diulang lagi tambah enak lagi, tambah enak lagi. Beda sama di dunia, tambah enak 2 kali 3 kali kamu sudah. Ya kalau di akhirat itu ada yang kitab yang cerita begitu. Sebenarnya itu metafor untuk menunjukkan kalau bedanya dunia sama akhirat. Maka yang kita cintai harusnya yang lebih hakiki, ketuhanan dan akhirat, bukan yang dunia. Terus ini sindiran. Wahai orang-orang yang peduli pada agama, ketahuilah bahwa kebebasan dan pemaksaan itu tidak ada. Semua yang kau tuduhkan tak ada benarnya selain kematian dan alam barzah. Tak seorang pun tahu begitu terpisah nyawa, apakah ia masuk surga ataukah neraka. Ini sindiran bagi kita. Di antara kita ada yang mengunggul-unggulkan kebebasan, ada kebalikannya, mengunggul-unggulkan kekakuan, pemaksaan. Yang satu beragama sangat keras, yang satu beragama sangat longgar. Yang satu andalannya kebebasan, yang satu andalannya pemaksaan. Katanya Abu Nuwas, semua yang kau tuduhkan tidak ada benarnya. Orang yang menganut aliran kebebasan biasanya menyebut yang aliran pemaksaan sebagai dogmatis lah, literalis lah, apalah, fundamentalis lah. Kebalikannya, yang punya aliran pemaksaan biasanya menyebut yang punya mazhab kebebasan
sebagai liberal lah, sesat lah, macam-macam. Katanya Abu Nuwas, semua yang kau tuduhkan tak ada benarnya, dua-duanya salah. Kenapa? Jangkauan wawasan manusia tidak ada yang berderajat pasti. Satu-satunya yang bisa dipastikan dalam hidup ini hanya kematian dan akhirat, alam barzakh. Jadi yang kita omongkan berdasarkan pemahaman kita itu semuanya tidak pasti. Satu-satunya yang pasti hanya kematian dan alam barzakh. Maka untuk hal yang tidak pasti, jangan korbankan hal yang pasti. Karena hal yang tidak pasti tadi, kita meresikokan bahaya kepastian. Maksudnya apa? Kadang-kadang demi kebebasan, demi pemaksaan, kita terus saling serang, saling menjatuhkan, saling menyakiti, saling berbuat dosa. Ini kan resikonya setelah kematian. Jadi sebenarnya kita sedang menjual yang tidak pasti demi menjual yang pasti demi yang tidak pasti. Nah, itu kalimat ini arahnya ke situ. Padahal ngapain sih kita mengklaim bahwa kita pasti benar, kita pasti lurus? Wong tak seorang pun tahu begitu terpisah nyawa apakah ia masuk surga ataukah neraka. Siapa berani angkat tangan menjamin saya pasti surga, Pak? Tidak ada. Seandainya kamu orang soleh sekalipun, begitu kamu yakin 100% masuk surga, ada kesombongan dalam hatimu, dan dia yang jadi hijabmu untuk masuk surga. Jadi tidak ada satupun yang pasti. Wong begitu nanti di akhirat sudah hak prerogatifnya Allah. Mau surga apa neraka itu sudah urusannya Allah, tidak jaminan. Ada yang amalnya luar biasa karena kesalahan kecil akhirnya nggak jadi masuk surga. Ada yang dosanya luar biasa karena kebaikan kecil tidak jadi masuk neraka. Kan banyak cerita-cerita semacam itu. Ada ulama yang tidak jadi masuk surga karena mengambil kayu selilit waktu dia habis kundangan, pulang ke rumah ngambil kayu kecil karena tidak ada tusuk gigi miliknya tetangganya. Itu kan yang dicerita selilit sang kiai itu kan. Gara-gara selilit kayu kecil ini dia tidak jadi masuk surga. Tapi ada pelacur yang memberi minum anjing, gara-gara kebaikan memberi minum anjing ini dia masuk surga, meskipun hakikatnya dia seorang pelacur. Dalam tumpuan dosa, kebaikan kecil bisa membawa ke surga. Dalam tumpuan pahala, kesalahan kecil bisa menyeretmu ke neraka. Maka tidak ada yang pasti. Jangan menyombongkan diri. Tak seorang pun begitu terpisah nyawa bisa memastikan apakah ia masuk surga ataukah neraka. Maka jangan merasa aman, jangan merasa sudah selamat. Oke, itu kalimat selanjutnya. Terus, kulihat setiap hidup, setiap yang hidup itu fana, putra si fana, dengan nasab mulia yang bersambung kepada yang juga fana. Apa yang kita banggakan dalam hidup ini semuanya fana. Bahkan dirimu sendiri itu fana. Fana itu berarti pada akhirnya akan lenyap. Kita juga akan lenyap. Nenek moyang yang engkau bangga-banggakan juga akan lenyap. Keluarga yang engkau bangga-banggakan, engkau cintai juga fana. Semuanya fana. Maka segala konflik, segala pertikaian, segala perselisihan di muka bumi ini sifatnya hanya permainan saja. Kenapa permainan? Wong semuanya fana kok. Ngapain kita serius-serius amat?
Semuanya fana. Makanya katanya orang Buddha itu ya semuanya kosong. Yang isi itu sebenarnya kosong, dan yang kosong sebenarnya isi. Itu rahasianya di situ. Yang kita anggap tidak ada apa-apa, ya ada apa-apanya. Tapi yang kita anggap ada apa-apanya sebenarnya hakikatnya tidak ada apa-apanya. Hidup ini fana, pada akhirnya akan lenyap. Nah, jadi kulihat setiap yang hidup itu fana, putra si fana, dengan nasab mulia yang bersambung pada yang juga fana. Nah, itu nasihat dari Abu Nuwas. Bayangkan bedanya tadi, syair-syair di awal yang begitu liar, begitu mabuk, begitu hura-hura, ternyata babak terakhir kehidupannya begitu indah. Dia masuk ke ranah sufistik, memahami hakikat, ada momen pencerahan dalam hidupnya, sehingga banyak nasihat-nasihat berharga yang kita dapat. Makanya dia tergolong tokoh besar yang kita ingat sampai hari ini. Itu saya bawa juga. Saat seorang cerdas menelaah dunia, ia akan menemukan seorang lawan yang berbaju kawan. Dunia ini seolah-olah kawan kita, tapi hati-hati, dia ini bisa berubah jadi lawan kita. Dunia ini harusnya membantu kita, mendorong kita untuk menuju Allah, kembali pada Allah. Tapi hati-hati, dia juga potensial untuk menjegal langkah kita menuju Allah. Dia ini kawan, harusnya jadi kawan. Tapi kalau kita tidak hati-hati, dia akan jadi lawan. Terakhir ini, kalau ini kalimat-kalimat terakhir juga dari Abu Nuwas. Lebih baik mati karena cengkeraman kesunyian daripada mati karena payahnya, capeknya kecerewetan. Betapa sering engkau kehilangan diri dalam kelakar. Ini saya potong dari syairnya. Hari ini kemungkinan kita akan mati dalam payahnya kecerewetan. Semua orang cerewet hari ini. Kita akan lihat yang kita pegang tiap hari kan, isinya suara dalam bentuk tulisan. Kita hidup dalam belantara kata-kata, itu payahnya kecerewetan. Padahal akan lebih baik kalau kita mati dalam kesunyian, keheningan. Ada banyak makna, ada banyak rahasia dalam keheningan. Begitu kita hidup dalam belantara kecerewetan tadi, kita akan kehilangan kejernihan. Kita akan kehilangan yang hakiki. Karena yang tempelan sangat banyak, maka yang sejati tidak akan terlihat. Semakin banyak kata-kata mengepung kita, semakin sulit kita mencari yang sejati. Maka carilah ruang di mana engkau bisa hening, engkau bisa sunyi, biar jernih melihat dunia ini. Kalau kita sibuk terus, capek terus dengan kata-kata, maka kita akan kehilangan kejernihan. Kita akan mati karena payahnya kecerewetan. Katanya Abu Nuwas bahkan, betapa sering engkau kehilangan diri dalam kelakar. Kelakar itu kan ngomong ngalor ngidul yang tidak jelas. Yang itu membuat kita kehilangan diri, tidak waspada. Padahal mungkin dulu ini hobinya Abu Nuwas, kelakar, tapi kemudian dia sadar dalam kelakar kita sering kehilangan diri, kita sering kehilangan hakikat hidup kita. Jadi terakhir Abu Nuwas ini menasihat kita, ayo kita bikin waktu-waktu kita berharga. Kalau tidak, carilah kesunyian atau keheningan. Di situ harga nilai akan muncul. Jadi rumusnya itu. Dalam sehari bikinlah momen untuk dirimu sendiri, tapi untuk dirimu sendiri bukan untuk hura-hura, tapi untuk kesunyian,
untuk keheningan. Kalau dalam agama, momen-momen muhasabah dan tafakkur. Disitulah nanti kualitas hidup kita akan naik. Oke, saya kira itu Abu Nuwas. Ya, tidak terbayangkan. Bayangannya tadi Abu Nuwas tokoh yang seneng-seneng dan hura-hura saja. Ternyata belokannya cukup tajam. Belakangan dia bertobat. Silahkan diikuti riwayat hidupnya, tapi yang babak belakang. Ya, yang babak depan kalau bisa cepet-cepet ditinggal. Jangan salah, Abu Nuwas usianya sekitar 57. 57 itu tidak terlalu tua. Mungkin pertobatannya paling usia-usia akhir lah, 40 ke atas. Tapi kan kita juga sudah merayap mendekati usia itu. Jangan ditunggu lagi. Karena usia itu kan tidak ada yang tahu. Tidak ada jaminan yang lebih tua berangkat duluan, yang muda belakangan. Tidak ada jaminan saya lebih tua dari kamu terus saya berangkat dulu. Kalau sekarang banyak yang muda-muda duluan. Peristiwanya kan selalu peristiwa-peristiwa jihad, peristiwa-peristiwa itu kan muda-muda semua, demo, terus peristiwa. Sing tua-tua malah ning omah malah selamat. Si nom-nom malah cepet berangkatnya. Karena tidak jaminan, maka segeralah. Kalau kamu sudah memahami kebaikan apapun, memahami kemuliaan hidup apapun, segera wujudkan, segera implementasikan, segera jalankan. Jangan ditunda-tunda, biar tidak menyesal. Kalau kamu menyadari ada kesalahan, kekeliruan apapun dalam hidupmu dan kamu tahu, segera cepat-cepat tinggalkan. Karena tidak ada jaminan kapan kita berangkat dan berapa lama kita masih bisa tinggal.